Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya murid-murid kelas 5 Syiar Rombo 2? Alhamdulillah masih diberi kesehatan ya. Nah, Nana jangan lupa harus selalu jaga kesehatan. Seperti yang diajarkan oleh Rasulullah bahwa kita harus selalu senantiasa menjaga kesehatan, juga selalu menjaga kebersihan. Bagaimana Rasulullah mengajarkan? Kita harus selalu menjaga sholat 5 waktu, kemudian wudhu dengan air yang bersih, cuci tangan, makan makanan yang sehat, makan secukupnya, tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu kurang. Insya Allah nanti akan dijaga oleh Allah juga. Nah, anak-anak sekalian, hari ini Bu Nini mau mereview, mau menjelaskan kembali, memperdalam materi tentang surat Al-Luqman yang sudah kita pelajari bersama-sama kemarin. Hari ini Bu Nini akan menyampaikan makhorijul huruf dan juga tajwid yang ada di dalam surat Al-Luqman. Silakan anak-anak membuka LKS halaman 50 sampai dengan halaman 52. Yang pertama akan kita baca di sini adalah surat Al-Luqman ayat 12. Simak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Di potongan ayat pertama, walaqad, situ huruf dal bertanda baca sukun di tengah kalimat. Maka huruf dal di sini mewakili tajwid qalqalah sugro. Nah, huruf qalqalah ada 5, yaitu ada ba, jim, dal, to, kof. Nah, di sini huruf dal termasuk salah satu dari huruf qalqalah. Apabila bertanda baca sukun di tengah kalimat, maka harus dibaca memantul. Walaqad. Silakan anak-anak dicoba. Walaqad atayna Luqmanal hikmah. Sampai di situ. Kemudian kalimat berikutnya yaitu adalah Luqmanal Hakimah. Kalian bisa dilihat di situ, kalian bisa melihat ada huruf alif lam yang alifnya tidak dibaca, langsung dibaca pada huruf lam bertanda baca sukun. Seperti yang sudah kita pelajari kemarin bahwa apabila ada huruf alif lam maka ada dua bacaan, yaitu alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Di mana alif lam qamariyah yaitu ditandai dengan huruf lam yang bertanda baca sukun, sedangkan alif lam syamsiyah ditandai dengan huruf lam yang bertanda baca tasdid. Luqmanal hikmata, Luqmanal ini adalah contoh dari bacaan alif lam qamariyah. Kemudian kembali ke kalimat berikutnya, ini ada kata wa may yashkur. Wa may yashkur, di sini penekanan huruf ya karena nun sukun bertemu huruf ya, di mana huruf ya adalah salah satu dari bacaan idgham bi gunnah, maka di sini dibaca dengan bacaan idgham bi gunnah dengan cara menekan selama 3 harokat atau 3 ketukan. Wa may yashkur, seperti itu. Maka disebut dengan bacaan apa? Ya, benar, bacaan idgham bi gunnah. Selanjutnya fa innama di situ juga mendengung. Kenapa di situ kok mendengung? Karena huruf nun bertanda baca tasdid. Maka itu adalah contoh dari bacaan gunnah. Gunnah ada 2, yaitu huruf mim dan huruf nun. Jika ada huruf nun dan huruf mim yang bertanda baca tasdid, maka harus dibaca gunnah. Bagaimana cara membacanya? Mendengung selama 3 harokat atau 3 innama yashkur li nafsih, seperti itu.
kalimat berikutnya, kata berikutnya yaitu ada bacaan ikhfa. Ya, bacaan ikhfa di sini yaitu huruf nun sukun bertemu dengan huruf kaf, di mana huruf ikhfa adalah yang terbanyak dari huruf-huruf yang lainnya. Wa ma kafara ikhfa artinya samar, maka huruf kaf di sini disamarkan. Bukan wa mangka, bukan seperti itu, tapi yang benar adalah wa ma kafara. Wa ma kafara. Silakan dicoba. Wa ma kafara. Ini yakin anak pasti bisa. Selanjutnya yaitu adalah bacaan ghaniyun hamid, di mana huruf H ini adalah salah satu dari huruf ikhar yang ada 6, yaitu alif, ha, kha, ain, ghain, ha. Ya, ghaniyun hamid itu adalah bacaan ikhar. Membaca idhar itu adalah bacaan yang jelas. Hanya saja bacaan idhar seringkali keliru dengan bacaan sakit, yaitu keliru sejenak tanpa bernafas. Beda sekali ya, karena bacaan idhar itu bacaannya hanya jelas, tidak harus menahan nafas. Ghaniyun hamid, ghaniyun hamid, jelas tanpa ada jeda berhenti nafas. Ghaniyun hamid. Itu adalah bacaan-bacaan yang berada dalam surat Al-Luqman ayat ke-12. Kita baca dari awal sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa ma kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Nah, gitu ya. Nah, cara membacanya kalian harus juga memahami dan menghafalkan bacaan-bacaan yang ada di dalam surat Al-Luqman ayat ke-12 tersebut. Karena sedikit kalian ada salah membacanya, maka nanti artinya juga akan beda. Kalian bisa membaca artinya di bawah tulisan Arab, yaitu artinya bahwa sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukur kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Suci. Nah, setelah kita belajar tentang cara membaca yang benar, sudah membaca artinya juga, maka sekarang adalah waktunya kita memahami makna dari surat Al-Luqman itu. Sebenarnya siapa sih Luqman itu? Kenapa Luqman kok tidak ada di jajaran 25 nabi yang wajib kita imani? Karena sebenarnya Luqman itu adalah seorang hamba Allah yang soleh, tapi beliau bukan termasuk nabi yang 25 itu. Hanya saja Allah memberikan hikmah bahwa Luqman itu adalah seorang ayah yang memberikan teladan kepada anak-anaknya, bahwa memberikan pesan bahwa harus apa? Yuk, kemarin sudah kita pelajari. Yang pertama, tidak boleh sombong, harus bersyukur. Kemudian tidak boleh menyekutukan Allah. Itu adalah garis besar dari pesan-pesan Luqman. Nah, orang biasa seperti Luqman bisa juga disayang Allah seperti derajatnya seorang nabi. Apa sih sebenarnya membuat Luqman seperti itu? Bahwa yang membuat Luqman begitu disayang oleh Allah dan dijadikan tauladan di dalam Al-Quran karena sifat-sifat terpuji seorang Luqman yang kemudian diwasiatkan kepada putra-putrinya. Apa makna dari belajar dari surat Al-Luqman ini? Yaitu yang pertama, kita harus senantiasa bersyukur atas nikmat Allah yang begitu banyaknya. Dari tubuh kita sendiri,
kita sudah bisa merasakan nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat bisa berjalan. Kalau kita bisa melihat orang-orang di sekitar kita, mungkin ada yang keterbatasan melihat, ada yang keterbatasan mendengar, maka sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat itu. Masih bisa bersekolah, bisa bercanda dengan temannya, bisa mengaji dan sebagainya, itu adalah nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita dan kita wajib bersyukur. Terus bagaimana kalau ada orang yang tidak mau bersyukur? Maka sungguh Allah itu maha kaya, dan tindakan orang yang nggak mau bersyukur itu sedikit pun tidak akan mengurangi maha kuasa Allah. Nah, sebagaimana yang diajarkan oleh kita semua, ketika kita mendapat sesuatu maka harus berterima kasih. Begitu juga kita mendapat nikmat yang begitu besar dari Allah, sebaiknya kita harus selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Caranya bagaimana? Dengan cara beribadah, menjalankan syariat Allah, rukun Islam yang 5. Pertama, membaca syahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, berpuasa, membayar zakat, dan naik haji. Itu bagi orang yang itu adalah contoh dari kita bersyukur. Dan yang berikutnya, Luqman ayat 13 akan kita bahas di video selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.